Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Setio Aldi. Saya mahasiswa angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, NPM 221010-543. Baiklah, saya Setio Aldi ingin membawakan materi mengenai otonomi daerah. Sebelum melanjutkan materi, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, inilah materi yang akan saya sampaikan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti sendiri atau undang-undang. Sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15 Romawi _MPR _1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Selanjutnya adalah Ketetapan MPR RI nomor 4 Romawi _MPR _2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. Pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya mengenai asas otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, yaitu yang pertama, desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Cukup sekian video penjelasan dari Setio Aldi. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.